Baik, bertemu lagi dengan saya, IKN Herdiana. Di sini di pertemuan ini saya akan share kepada teman-teman tentang bagaimana pengaturan dokumen. Ya. Nah, sebelumnya sudah saya share eh, tentang bagaimana membuat dokumen baru di Word, kemudian bagaimana cara mengetik yang benar, kemudian bagaimana pengaturan font dan yang lainnya. Nah, sekarang belajar lebih lanjut lagi tentang pengaturan dokumen. Yang perlu dokumen yang nanti diatur adalah pengaturan kertas, kemudian ada jenis huruf yang digunakan, ini mungkin sudah kita pelajari sebelumnya, kemudian ada pengaturan spasi, kemudian pengaturan baris, dan peran paragraf. Nah, yang lain lagi satu adalah kita yang belajar yang namanya border and shading. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, sekarang pengaturan dokumen dulu. Nah, silahkan di sini saya tidak ajarkan bagaimana cara membuka Word lagi karena sudah itu di materi sebelumnya. Kalau misalnya belum paham, silahkan dicek dulu materi sebelumnya. Yang pertama perlu diatur di sini. Ya, saya sesuaikan sama seperti sebelumnya. Saya buat berjejer. Nah, kertas di sini kertas kuarto. Nah, sebenarnya kertas kuarto tidak ada dipilih di Word. Nah, di sini ada pengaturan kertas. Pengaturan ukuran kertas. Pengaturan ukuran kertas. Di sini ada di menu layout, ada di size. Nah, di size ini adalah beberapa ukur kertas yang biasanya sering digunakan secara internasional ini. Ada A4, gitu. Ada yang lainnya juga di sini, A5 dan seterusnya. Ada letter, ada legal. Nah, ada banyak jenisnya. Nah, yang paling sering digunakan dalam penulisan laporan, terutama jadi saya fokus ini adalah membuat kalau tujuan dari akhirnya adalah membuat laporan tentunya. Buat laporan atau skripsi dan yang lainnya, tentunya ini digunakan A4. Nah, kertas yang di sini digunakan adalah A4. Gitu. Nah, atau kuarto Anda ganti dengan A4. Ukuran standarnya sekian. Nanti kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada A3, itu ada A2, ada A4, ada A5. Gitu. Itu sudah disediakan senar ukurannya, jadi tidak usah dihafalkan berapa ukurannya. Silahkan klik seperti itu. Ya, nanti ada di menu layout, kemudian ada di A4 yang digunakan. Kemudian berikutnya adalah pengaturan margin. Nah, pengaturan margin, batas pengetikan. Nah, di sini menggunakan margin yang standar pengetikan untuk penulisan. Atas kiri 4, bawah kanan 3. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ngetik, biasanya kan sebelah kiri ada batas yang tidak bisa, tidak boleh sebenarnya mengetik di luar batas ini. Biasanya kiri atas tuh digunakan 4, sekarang di sini agak lebar supaya untuk lebih memudahkan dalam penjilidan. Sehingga misalnya ada penjilidan, nah, jadi lebih lebar, atas juga nanti lebih lebar karena nanti ada nomor halaman biasanya. Nah, kiri kanan 3. Bagaimana mengatur itu? Ada di menu layout juga, ada di margin. Nah, di sini ada margin. Nah, margin ini ada pilihnya, ada yang last custom setting, berarti yang terakhir kita setting, kita atur, tetapi di luar ini. Ya. Kalau normal biasanya ukurannya ada 2,54 cm atau 1 inci biasanya sini. Ya, kalau teman-teman masih dalam 1 inci, biasanya ini 1 inci. Narrow, kemudian ada moderate, ada wide, ada mirror. Nah, jadi kalau mirror ini berarti yang halaman 1 misalkan di kanan lebih lebar, halaman 2 berarti di kiri lebih lebar. Jarang kita gunakan. Nah, di sini tentunya pilihnya kan tidak ada yang seperti ini. Karena tidak ada berarti pilih yang custom margin. Nah, di margin pilih custom margin di sini. Sama juga di layout, kemudian pilih margin, pilih custom margin. Custom margin. Nah, di sini top. Nah, berarti atas itu adalah 4. Kemudian kiri 4, left berarti kirinya 4. Kemudian bawahnya adalah 3, bawahnya 3. Kemudian kanannya juga 3. Nah, ini pengaturan kertasnya. Nah, kalau sudah silahkan pilih OK. Ya. Atur 4, 4, 3, 3. Ya. Nah, jadi ini agak lebar caranya sekarang ini. Nah,
mungkin sebelumnya saya suruh teman-teman ngetik dulu gitu, baru diatur belakangan. Nah, tetapi untuk khusus pengaturan kertas, pengaturan margin itu nanti sebaiknya diatur di awal. Jadi pengaturan halaman itu diatur di awal, tetapi pengaturan pengetikan, misalkan jenis huruf, misalkan jaraknya berapa, itu diatur di belakang, nggak masalah. Jadi ketika teman-teman mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu, jadi setidaknya harus diatur dulu ukuran kertasnya, sekaligus nanti diatur adalah marginnya. Nah, yang lainnya boleh sambil jalan. Ya, ini boleh sambil jalan nanti, dua spasi dan yang lain boleh sambil jalan. Baik, kita langsung kerjakan saja yang pertama. Nah, di sini teman-teman ketik dari ini ya, dari Bank Syariah nanti sampai halaman, ada 2 halaman sampai ini ya. Silahkan nanti diketik semua. Nah, kita pelajari sekarang dulu Bank Syariah. Bagaimana saya membuat seperti ini. Biar judulnya lebih bagus kelihatan, jadi biar ada background dan ada kotaknya. Silahkan diketik saja Bank Syariah. Nah, di sini rata tengah. Saya gunakan shortcut sudah kita pelajari kemarin, menggunakan rata tengah atau Ctrl E. Nah, ukurannya di sini kalau lihat teman-teman lihat sini sudah ada judulnya adalah 16 tebal. Fontnya Perdana. Jadi fontnya dicari di Perdana. Kalau tidak ada silahkan ketik Perdana. Ya, ini sudah ada, klik. Kemudian fontnya adalah 16. Kemudian dia kalau misalnya di sini ada tebal. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah terbiasa ngetik pasti akan tahu ini fontnya apa, sudah tahu. Kemudian ini tebal atau tidak pasti sudah otomatis tahu ya. Mungkin baru-baru pertama mungkin tidak terlalu jelas kelihatan, tapi nanti kalau sudah terbiasa pasti akan kelihatan bedanya setiap font ini. Nah, sudah. Kemudian sekarang di sini ada border and shading. Nah, border dan shading. Yang di sini pengaturan border and shading. Nah, border and shading ini nanti berlaku untuk paragraf maupun teks maupun halaman. Gitu. Kadang nanti teman-teman bisa mengisikan border dalam satu teks ini saja. Nah, satu teks ini saja, cuma syariah saja di sini isi kotak. Atau satu paragraf sekaligus, atau nanti satu halaman sekaligus. Nah, satu halaman nanti fungsinya biasanya untuk membuat bingkai ijazah misalkan, atau sertifikat. Nah, misalkan di sertifikat ada bingkainya itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang satu halaman. Nah, ini adalah satu paragraf ya, satu paragraf. Kalau satu teks biasanya cuma satu kata atau beberapa kata saja. Nah, silahkan di blok. Nah, boleh shading, silahkan blok yang ingin diisi, ya silahkan di blok semua. Kemudian berikutnya silahkan pilih. Nah, di atas ini ya, di menu home ada borders, ada shading. Nah, di sini ada border, ada shading. Nah, di sini sudah ada di sini. Silahkan mau ini shading seperti apa. Kemudian bordernya juga sudah ada di sini disediakan. Nah, biasanya pilihan sini adalah pilihan yang standar atau paling sering digunakan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, itu kan ada kotak warnanya hijau, kemudian dia ada bayangannya. Nah, ini kan tidak ada di sini. Nah, kalau tidak ada di sini lebih baik silahkan pilih border and shading. Di sini juga boleh. Klik yang di sebelah sini pilih more color. Nah, atau di sini juga pilih border and shading. Jadi pilih nanti lebih banyak. Nah, jadi nanti silahkan pilih di menu home. Ya, ada border, icon borders, ada more border and shading. Nah, di sini silahkan dipilih. Kalau sudah di blok, borders and shading. Nah, karena ada dialog sini. Ada borders berarti yang ini, yang tadi sudah kita pilih. Kalau page border, nah ingat ya, tadi kan sudah saya bedakan. Kalau page border itu dalam satu halaman full akan diisi. Nah, karena sekarang kita cuma yang kita pilih saja, di sini kita blok untuk paragraf, silahkan pilih borders. Nah, ini pilih borders dulu. Di bagian borders, nanti teman-teman atur yang pertama kita sesuaikan dengan soal ya. Nanti kemungkinan kalau teman-teman perlu yang lain silahkan diatur, dicoba semua. Kita perlu kotak warnanya hijau. Nah, perlu kotak tetapi ada bayangannya. Kalau box biasa, nah berarti ini kotak saja. Kalau shadow berarti ada shadownya di sini. Kalau 3D, nah nanti tidak kelihatan karena ini tidak terlalu tebal ya. Nah, di sini ada bayangannya, jadi teman-teman pilih yang shadow. Nah, pilih shadow.
pilih yang shadow di sini. Nah, kemudian setelah itu ketebalannya. Nah, di sini ketebalannya ada style juga. Kalau di sini kan garisnya solid atau padat garisnya. Ada yang mungkin kalau teman-teman putus-putus, nah silahkan sesuaikan. Kemudian colornya berarti warnanya hijau. Nah, di sini kan warna hijau, hijaunya bebas ya, mau hijau apa enggak masalah. Kemudian di sini ketebalannya berapa? Silahkan dicoba teman-teman. Nah, sini sudah ada 1,5 poin, 1,5 poin berarti cari yang 1,5. Merasa kurang tebal boleh ditebalkan ya. Jadi nanti cocokkan dengan hasilnya. Nah, ini kira-kira hasilnya nanti. Kalau sudah, silahkan oke. Nah, jadi kalau saya zoom di sini ya. Nah, ini warnanya agak hijau. Hijau kebiruan. Warnanya nanti bebas, yang penting nanti tidak tumpang tindih antara warna dan background. Misalkan backgroundnya gelap, warnanya gelap pun nanti nggak kelihatan ya. Jadi misalkan kalau tulisnya gelap, ya backgroundnya agak cerah. Ya. Kembali lagi di sini border and shading berarti sudah diatur di sana. Border shadow, kemudian pilih width-nya itu adalah saya pilih yang 2/4. Ini contoh saja, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Warnanya adalah green, colornya green. Nah, kemudian shadingnya, latar belakangnya. Tadi boleh diatur di sini atau boleh langsung di sini juga tidak masalah. Pilih warnanya adalah yang lebih muda. Nah, di sini. Kemudian diatur juga di shading. Itu saya gunakan green muda, ya, light green. Ya, sini sudah. Ini sudah diatur teman-teman di sini. Kemudian ini warna tulisannya. Nah, di sana ada di sini pengaturannya di font color. Ya, di font color warnanya agak kerap lagi. Ya. Di sini silahkan diatur juga. Nah, tambahan di sini font color itu green, gelap. Nah, ini kira-kira teman-teman untuk membuat shading. Nah, jadi saya ulang lagi sekali di sini biar teman-teman paham. Jadi silahkan di blok, kemudian pilih yang border and shading, kemudian silahkan pilih yang shadow, kemudian sini warnanya adalah biar mirip. Saya gunakan yang agak cerah, agak-agak gelap. Di sini kemudian shadingnya agak cerah. Nah, oke. Kemudian ini warnanya saya ganti jadi agak gelap. Nah, gampang ya. Untuk berpindah ke bawah mana? Kalau misalnya teman-teman enter, dia akan terus lanjut ke sini. Nah, ini salahnya biasanya. Nah, silahkan kalau ingin berpindah ke bawah, double klik. Nah, double klik di bawahnya. 2 kali klik ya. Nah, sekarang baru silahkan ketik prinsip syariah ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ini rata kanan. Saya gunakan rata kanan. Tulisnya ukurannya berapa? Ukurannya adalah 12. Areal 12. Nah, di sini areal 12. Nah, di sini prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Nah, teman-teman sini jadinya tiga baris ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sini antara banknya masih di sini juga tidak masalah. Ini kan tergantung tadi kita sudah atur kertasnya ya. Kita sudah atur kertasnya. Jadi kalau misalkan tidak sama di sini dan pihak lainnya di bawah, ini kan dan pihak lainnya di sini. Nah, di sini dan pihak lain lebihan bank enam salah ya. Teman-teman enam salah ya di sana. Ini silahkan di bold tebal. Nah, paragraf pertama saya kira tidak ada kesulitan. Nah, berikutnya kalau misalkan ini jarak antar barisnya teman-teman silahkan diatur. Nah, ini agak renggang ya, sudah saya ajarkan sebelumnya, mungkin seberapa, silahkan sesuaikan. Nah, berikutnya yang penting lagi di sini ada namanya drop cap. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman lihat di dalam koran atau majalah biasanya di paragraf pertama salah satu huruf di huruf pertama itu adalah dia besar. Nah, sementara di sini untuk membuat seperti ini ke rata kiri kanan teman-teman kalau lihat ini kirinya rata, kanan juga rata. Saya gunakan rata kiri kanan. Ya.
Di sini adalah bank, ketik dulu semua, tidak masalah. Bank syariah, ketik dulu, nanti terakhir kita atur B-nya. Ya, adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sini UU nomor. Nah, di sini teman-teman saya sementara ya biar cepat saya langsung urus saja ngetiknya. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang maunya saya adalah bank syariah ini, B-nya ini dia besar sendiri. Bukan berarti ini dibesarkan hurufnya, enggak ya. Drop cap, ada namanya istilahnya drop cap. Drop cap itu maksudnya adalah kita ngedrop atau kita menggeser tulisan yang lainnya itu dengan salah satu huruf. Nah, ini namanya adalah drop cap. Nah, cara membuat drop cap, nanti silahkan blok salah satu sini huruf ini satu atau dua ya, termasuk tergantung berapa bisa, tapi biasanya saya satu saja. Kemudian nanti ada di insert. Nah, di sini ada namanya drop cap. Nah, insert drop cap. Nah, silahkan pilih add a drop cap di menu insert. Silahkan yang pertama blok B saja, ya. Kemudian ada insert, namanya drop cap. Ya, insert a drop cap. Nah, teman-teman di sini sudah ada. Kalau misalkan teman-teman pilih yang pertama, itu berarti none, tidak isi drop cap sama sekali. Jadi inilah teks standar. Kalau drop berarti sekarang paragrafnya digeser ke tengah. Ya, paragrafnya digeser ke tengah. B-nya ada ke tengah. Nah, ini teman-teman nanti silahkan sesuaikan. Kalau in margin berarti B-nya digeser ke kiri. Dia akan ditaruh di dalam marginnya. Nah, ditaruh di sini nanti B-nya. Nah, nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Biasanya ada yang pakai drop, ada yang pakai margin gitu ya. Nah, di sini sudah ada. Biasanya kalau default-nya itu, kalau misalnya teman-teman tidak mengatur, dia akan mengedrop 3 baris. Nah, 3 baris ini. Nah, kalau setelah sesuai soal, berarti ini 3 baris yang in margin. Kalau siapa tahu nanti teman-teman inginnya 2 baris, misalkan silahkan pilih drop cap option. Nah, ini berapa baris? Maunya 2, misalkan contoh ya. Nah, jadi cuma 2 saja. Kalau 1 yang ada pengaruhnya sama saja ya, teman-teman. Ya, di sini. Silahkan nanti pilih in margin. Ya. Nah, ini sudah. Yang lainnya tidak ada kesulitan harusnya ya. Ini tinggal ditebalkan saja. Kemudian kegiatan usaha bank syariah antara lain. Nah, ini saya pikir tidak ada kesulitan mengetiknya, teman-teman. Boleh diketik biasa. Kalau misalnya di sini saya tulis adalah kegiatan usaha bank syariah. Nah, ini masih dalam satu paragraf, tapi dia sudah di enter. Nah, boleh Anda tekan shift enter. Nah, mudah apa? Kemudian ini apa? Kemudian berikut shift enter lagi. Kenapa saya save itu karena dia belum belum penuh di sini, tapi sudah ke bawah. Teman-teman pakai enter juga tidak masalah nanti ya. Teman-teman pakai enter tidak masalah. Tapi nanti diatur lagi seperti yang saya pertemuan sebelumnya, atur di sini. Biar jarak antar paragrafnya tidak ada jarak. Musyarakah, kemudian murabahah, ya, kemudian ijarah. Nah, ini rata kiri teman-teman. Nah, silahkan pilih rata kiri. Bagaimana supaya yang 2 ke bawah ini dia ke tengah? Nah, teman kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Di pertemuan sebelumnya tinggal di sini pilih yang di bawah ini jam pasir ini ke tengah. Nah, begitu ngetiknya. Untuk yang di sini saya kira tidak ada kesulitan. Yang ini lainnya sama ya. Untuk yang membuat ini sama dengan ini, tapi tidak ada border, cuma shading saja. Nah, saya contohkan misalkan prinsip operasi bank syariah. Nah, ini teman-teman. Nah, sama juga seperti yang tadi, border and shading. Bordernya tidak, tapi cuma shading saja. Shading warna hijau. Kemudian sini ada icon ini. Nah, icon ini sebenarnya adalah numbering. Nanti kita akan pelajari lebih lengkap di pertemuan berikutnya. Tetapi untuk sementara, silahkan nanti pilih yang ini saja. Nah, di balet namanya, balet ada yang seperti ini.
Ya. Nah, ini kan dia agak ke tengah ya teman-teman. Kalau Anda teman-teman buat balet, silahkan boleh digeser ke kiri. Ya, ini teman-teman bisa geser. Ya, ini kira-kira saya yakin di sini tidak ada kesulitan kalau teman-teman sudah mempelajari. Jadi yang kita pelajari pengaturan dokumen, kemudian border and shading, kemudian ada drop cap. Nah, itu saja teman-teman di sini. Nah, kalau teman-teman sudah selesai yang sini, nanti silahkan lanjutkan yang di halaman berikutnya. Sampai ini ya, di situ keterbukaan juga sama dibuatkan. Konsepnya sama dengan yang ini ya. Konsepnya sama. Nah, kemudian yang terakhir nanti ini buat di halaman berikutnya, di halaman baru. Kalau yang tadi kan ini Bank Syariah sampai prinsip kemitraan plus ini dibuat di halaman sama dengan ini. Tapi yang berikutnya di halaman baru. Jadi saya di sini buat menggunakan Ctrl Enter, ingat ya. Teman-teman membuat halaman baru Ctrl Enter. Khusus untuk yang Bank Syariah TWF ini silahkan dibuat di halaman baru. Nah, di sini. Mungkin sudah membuat ini. Nah, ini gampang teman-teman. Ketik saya dulu Bank Syariah. Nah, ini semua huruf besar. Nah, perhatikan teman-teman, ini semua huruf besar. Bank Syariah TWF. Nah, kata tengah ya, Ctrl E. Kemudian di sini menentramkan jiwa dan lebih adil. Nah, ini agak ke tengah dia karena ini ada teman-teman. Silahkan dikembalikan lagi. Saya perbesar ya. Perbesar boleh menggunakan ini atau boleh menggunakan kontrol sama scroll di dalam mouse. Boleh atau menggunakan ini dibesarkan, tidak salah. Nah, kantor pusat gedung Bank Syariah. Nah, Jalan MH Tamrin nomor 23 Jakarta 0340, call BSD 021 595299, kemudian 3177. Nah, yang pertama ini dia formnya adalah impact, teman-teman. Nah, silahkan dicari sini impact. Impact, nah sudah ketemu, kemudian dia agak ukurnya 25. Nah, kalau misalnya tidak ada ukuran 25, silahkan ketik manual, teman-teman. Nah, kemudian B-nya agak besar. Nah, silahkan dibesarkan lagi fontnya ini. Misalkan 228 atau 36. Nah, ini tidak ada aturannya berapa, silahkan teman-teman sesuaikan saja. Menerangkan jiwa dan lebih adil. Nah, di sini silahkan di blok. Kemudian ini fontnya adalah Times New Roman 13. Times New Roman 13. Nah, tidak ada, silahkan diketik enter. Dia tebal, saya tebalkan. Nah, kantor pusat ini itu fontnya Bookman All Style. Nah, tidak ada ya teman-teman, saya samakan saja Times New Roman kalau tidak ada pengaturannya 13. Kemudian berikutnya ini Bookman All Style. Nah, silahkan cari Bookman All Style. Nah, di sini 11. Nah, sudah. Kemudian yang berikutnya Arial Unicode. Arial Unicode. Nah, di sini ukurnya adalah 10. Nah, ini teman-teman, saya kan ada kesulitan tinggal mengatur saja. Kalau sudah sama seperti yang tadi, pilih border and shading, pilih borders. Tapi ada yang beda teman-teman, ada yang beda. Apa bedanya? Antara kiri kanan, atas bawah itu agak beda. Ini kiri sama kanan kan sama, tapi atas bawahnya berbeda. Cara mengatur seperti itu, teman-teman pilih, ya, tidak usah pilih box, shadow atau yang lainnya, pilih none dulu. Teman-teman cari dulu garisnya seperti itu. Yang pertama cari garis yang 3 ini ya, teman-teman cari garis yang 3. Nah, saya pilih yang ini kan 3, di tengahnya agak tebal. Kemudian ini ketebalnya berapa? Silahkan teman-teman sesuaikan. Nah, teman-teman sekarang isi atas sama bawah saja. Karena berarti atas sama bawah saja, berarti kiri kanannya dihilangkan. Nah, jadi saya ulang. Silahkan pilih stylenya cari yang garis 3. Kemudian di sini warnanya bebas. Kalau di sini kan warnanya hitam. Ketebalannya berapa? Silahkan teman-teman pilih. Misalnya saya gunakan 2,5. Kemudian di sini diisikan.
Kalau ingin mengisi silahkan klik, berarti ini atas saja yang isi. Kalau klik di bawahnya lagi berarti bawah sudah isi. Kalau ingin menghilangkan, klik lagi. Nah, sudah. Nah, kiri kanannya beda. Kiri kanan garis ini garis satu ya, tapi tebal gitu ya. Sama sudah yang tadi. Nah, border shading, cari yang garis satu. Nah, garis satu ditebalkan. 3 misalkan. Nah, kiri, kanan. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi daftar pustaka teman-teman silahkan bisa buat sendiri nanti. Nah, misalnya saya contohkan sini, misalkan daftar pustakanya adalah mata kiri. Nah, ini saya yakin ada kesulitan. Misalkan Hasan. Nah, mengetik daftar pustaka sama konsep seperti yang tadi. Nah, teman-teman geser yang di bawahnya. Nah, ini kira-kira. Nah, ini silahkan nanti kalau sudah silahkan disimpan teman-teman ini dalam satu file. Ingat yang ini adalah di halaman yang baru, yang tadi di halaman yang satu. Yang ini masih di halaman yang satu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti berikan komentar. Nah, ini adalah catatan yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau ada kesulitan nanti silahkan ditanyakan, tidak masalah. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.